Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dio Koni Putri. Saat ini saya mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Saya telah melakukan praktek baik pembelajaran yang berjudul Penerapan BABE, belajar dan bermain melalui Edukeplay dengan model pembelajaran Project Based Learning. Mari kita simak videonya. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan kurikulum pendidikan di Indonesia. Saat ini kita sedang menerapkan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum ini, guru mendapatkan keleluasaan untuk mengatur dan mengubah proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa, minat belajar siswa, hingga lingkungan belajar. Guru harusnya memahami bahwa setiap peserta didik atau siswa memiliki perbedaan individual, sehingga guru dapat memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Nah, dalam hal ini pendekatan yang dipakai dalam kurikulum mereka yaitu pendekatan pembelajaran diferensiasi. Guru juga harus dapat memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mendukung kualitas dalam pembelajaran dengan media pembelajaran berbasis game. Salah satu media pembelajaran berbasis game yang saya gunakan dalam praktek pembelajaran ini adalah Edukeplay. Dalam praktek baik pembelajaran ini, tujuan yang ingin saya sampaikan yang pertama, situasi yang terjadi pada kelas 81 di SMP Negeri 5 Sidoarjo pada mata pelajaran IPS. Peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini telah diketahui guru berdasarkan tes diagnostik awal atau asesmen awal melalui Google Form. Berikut hasil tes yang telah saya ambil melalui Google Form. Yang kedua yaitu kondisi peserta didik menjadi faktor yang penting dalam kaitannya dengan motivasi belajar yang rendah. Peserta didik kelas 81 mudah merasa bosan dalam pembelajaran IPS terutama di jam-jam terakhir. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar. Dalam hal ini lingkungan belajar yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran IPS yaitu teman sebaya. Dan yang terakhir, guru tidak kalah penting memegang peran dalam menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar pada peserta didik di kelas 81. Dalam mencapai tujuan tersebut, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain yang pertama, guru kurang memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan selalu berbasis pada buku teks yang tersedia. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran, bahan ajar, dan LKPD yang terbatas oleh guru. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik tidak fokus pada pembelajaran IPS, terutama di jam terakhir. Dan yang terakhir, peserta didik selalu menggunakan HP di setiap kesempatan waktu untuk bermain game, kemudian bermain TikTok, dan membuka sosial media lainnya. Pada pendahuluan di awal pembelajaran, guru melakukan tes asesmen awal. Pada tes ini didapatkan nilai yang beragam dari peserta didik. Saya akan membagikan LKPD pada satu kelompok, setiap kelompok masing-masing akan mendapatkan satu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tersedia di depan ini, saya juga sudah mencantumkan dalam LKPD-nya. Jadi hari ini kita akan mencapai 3 tujuan pembelajaran. Ya, minta tolong yang belakang dikasih. Di dalam LKPD tersebut sudah ada langkah-langkah bahan dan sebagainya. Nah, kelompok yang saya buat ini berdasarkan hasil dari analisis diagnosis yang sudah kita lakukan di pertemuan awal. Jadi yang depan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Materinya apa saja bisa dilihat di LKPD-nya masing-masing. Setiap kelompok akan membuat sebuah permainan. Nah, ini gamesnya. Kita hari ini akan melakukan games ini. Sudah ada yang pernah belajar ataupun melihat ataupun memainkan games ini? Belum ada yang tahu sama sekali? Nah, gamesnya ini sangat banyak ragamnya.
Nanti baik kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 kalian bebas memilih games mana yang ingin kalian buat. Kelompok 1 dan kelompok 2 mendapatkan tema yang sama, kelompok 3, kelompok 4 juga temanya sama, kelompok 5 berpasangan dengan kelompok 6. Nanti games yang dihasilkan oleh kelompok 1 akan ditukar untuk dikerjakan kelompok 2, begitu juga sebaliknya. Berlaku juga untuk kelompok 3, 4, 5, dan 6. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Ya guys, kita dapat tulis nih di LKWD ini. Kita dapat pengaruh kondisi geografis terhadap derajat samudra. Halaman berapa? Di sini halaman 144. Kita disuruh bikin 10 soal, jadi masing-masing 2 soal ya. Nah, ini kan kita dapatnya itu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Nah, pertanyaan pertama kita pakai kapan bangsa Belanda datang ke Indonesia. Kita manual aja ya. Ada yang tahu nggak? Bukannya ada fitur AI ya, biar cepet gitu. Oh, yang ini dah, Ya. yang ini. Ya. Udah pakai AI gitu. Oke, let's go. S di Pearl Harbor. Nah, oke. Soal nomor 1 udah. Kenzi udah nemu atau belum soalnya? Aku udah nih. Ini apa? Coba faktor-faktor. Wih, keren banget. Keren banget kamu Aurel. Oh, peran peta dalam penjelajahan. Apa ini? Tidak diperlukan hanya Ini enggak sih peta membantu navigator menentukan rute dan lokasi. Nah, benar. Oke, sip. Apa pengaruh? Selain pengerjaan tugas kelompok, peserta didik juga mengerjakan penilaian dari guru secara individu. Penilaian individu yang diberikan oleh guru terdapat 3 jenis. Pembagian ini tidak lupa didasarkan oleh data yang diperoleh di tes asesmen awal. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Saya minta beberapa siswa yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait pembelajaran hari ini. Silakan angkat tangan. Selamat siang Bu Koni dan juga teman-teman yang lainnya. Saya Zakiaska Nararia Riyadi. Perkenalkan, nama saya Elmira Clarissa. Perkenalkan, nama saya Lionel, berasal dari Kembaran. Pesan saya untuk pembelajaran IPS hari ini yaitu sangat seru dan menyenangkan. Saya kira awalnya pembelajaran akan berjalan monoton dan Seperti hanya membaca di buku atau menulis di buku tulis. Ternyata, Bu Koni telah menyiapkan cara belajar yang lain, yaitu menggunakan web dengan membuat games melalui website EducaPlay. Harapan saya, semoga pembelajaran berikutnya akan seseru dan semenyenangkan ini. Sehingga saya dan teman-teman yang lain ketika belajar, khususnya di mata pelajaran IPS tidak merasa bosan. Terima kasih. Terima kasih, tadi tepuk tangan. Dengan permainan ini, pembelajaran saya menjadi lebih menarik dan menantang. Juga pada anak-anak. Anak-anak lebih semangat dalam proses pembelajaran. Harapan saya hal ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Pengembangan media pembelajaran sangat berperan penting dalam suatu proses pembelajaran. LKPD juga harus dibuat sebaik mungkin sehingga dapat menjadi acuan peserta didik dalam melakukan kegiatan selama proses belajar. Hingga penilaian atau asesmen harusnya dikemas dengan menarik sehingga dapat dikerjakan langsung dari HP ataupun secara manual oleh peserta didik dan mempermudah mereka untuk mengerjakannya. Hal yang tidak kalah penting, seorang guru harus percaya kepada peserta didik bahwa mereka mampu, bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang beragam, sehingga tidak menjadikan satu acuan penilaian saja untuk mengukur keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Semua ini tidak lain merupakan upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.